Alhamdulillah sampai detik ini saya berkeyakinan bahwa saya ini adalah seorang santri, terutama dari guru mulia saya. Yang pertama, Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga adalah Al-Syekh Abdullah Awad Abdul. Dan tentu masih banyak guru-guru saya yang lain. Namun beliau inilah di antara yang memberikan ilmu kepada saya tatkala saya belajar di pesantren. Yang pertama, saya belajar di pesantren Darut Tauhid selama 1 tahun yang diasuh oleh Syekh Abdullah Awad Abdul. Kemudian saya berangkat ke Mekah dan ke Madinah. Kemudian tentu di Mekah guru saya adalah Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki, dan masih banyak lagi guru-guru yang mengajar saya. Kemudian di Madinah adalah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Alhamdulillah saya belajar juga terkait dengan kitab Ta'limul Muta'allim yang mengajari adab sopan santun seorang murid terhadap guru-gurunya atau syekh-syekhnya. Saya menemukan juga apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi ketika beliau hendak belajar kepada gurunya. Beliau selalu bersedekah di perjalanan dan berdoa, "Ya Allah, tutuplah dariku kekurangan guruku hingga mataku tidak melihat kekurangannya, dan tidak seorang pun yang menyampaikan kekurangan guruku kepadaku." Ini tertera di dalam kitab Lawaqihul Anwaril Qudsiyah. Dan Imam Nawawi juga di dalam kitab At-Tahdzib ini meriwayatkan satu perkataan yang isinya, uququl walidain tamhuhu taubah wa uququl ustad la yamhuhu syai'un albattah. Yang artinya, durhaka kepada orang tua itu bisa dihapus dengan taubat, tapi durhaka kepada ustadzmu tidak ada satupun yang dapat menghapuskannya. Nah, ini tertera di dalam kitab At-Tahdzib karya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Ini di dalam buku yang lain disebutkan bahwa qala Abu Abdurrahman As-Sulami, berkata Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami, qala li Abu Sahal, berkata kepadaku Abu Sahal, uququl walidain tamhuhut taubah, durhaka kepada kedua orang tua itu bisa dihapus dengan taubat. Wa uququl ustad, sedangkan durhaka kepada guru itu la yamhuhu syai'un albattah, maka tidak ada taubatnya sama sekali. Ini bahaya kalau kita tidak bisa berbuat adab sopan santun yang baik terhadap guru-guru kita atau syekh-syekh kita, terutama yang mengajari kita agama atau syariat Islam. Kalau di dalam keyakinan masyarakat, terutama ini saya katakan adalah masyarakat Nahdlatul Ulama atau NU, bahwa orang durhaka itu bisa kualat. Dalam tradisi pesantren maka ada istilah anak durhaka kepada kedua orang tua atau murid durhaka kepada gurunya. Ini adalah tradisi pesantren, terutama pesantren-pesantren NU atau Nahdlatul Ulama. Adapun di antara akibat dari anak atau murid durhaka itu antara lain itu akan kehilangan keberkahan di dalam ilmunya. Kalau tidak demikian, sempit rezeki atau mendapatkan rezeki yang kecampur barang haram. Kemudian ada juga orang yang kualat itu atau karena durhaka kepada kedua orang tua dan gurunya adalah rumah tangganya tidak harmonis atau berantakan.
Ada juga yang pada akhirnya anak-anaknya bandel-bandel, bahkan cucunya pun demikian. Ini akibat runtutan dari kualat atau durhaka kepada orang tua dan gurunya. Kemudian ada lagi yang dikatakan orang yang durhaka itu condongnya mengikuti aliran atau pemikiran atau pemahaman sesat sehingga melenceng dari urusan agama. Kemudian orang yang kualat juga adalah ibadahnya menjadi kurang atau malas di dalam beribadah. Ini akibat-akibatnya. Kemudian juga orang yang kualat itu naudzubillah min dzalik, ini kalau tidak tobat dan tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena setiap syekh atau orang alim itu mempunyai guru, yaitu syekhnya. Demikian juga para asatidzah mempunyai syekh, apalagi para murid atau santri pasti mempunyai guru, yang semua itu perlu dihormati. Karena itu saya mengajak pada setiap santri, kalau Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki mengajari kita dengan kata-kata lazilta qaliban, kamu ini senantiasa tetap menjadi santri. Karena itu kita hormati guru-guru kita agar kita tidak kualat dalam kehidupan kita. Yang ini menjadi keyakinan terutama bagi warga NU dan juga warga Ahlus Sunnah wal Jamaah pada umumnya. Semoga ajakan ini menjadi ajakan yang berguna bagi setiap warga Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin.